Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Syafaatul Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan. Apa sih itu pernikahan? Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Jadi, pernikahan itu ikatan yang dilaksanakan oleh dua orang manusia laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hukum pernikahan. Ternyata pernikahan itu ada hukumnya loh, ada yang tahu tidak? Jadi, hukum pernikahan dalam Islam ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum pernikahan dalam Islam wajib apabila mampu dan takut terjerumus dalam zina. Yang kedua yaitu sunnah, apabila mampu dan ingin menikah. Yang ketiga yaitu mubah, jika tidak ada dorongan atau dampak dosa. Yang keempat yaitu makruh, jika belum siap atau dikhawatirkan menelantarkan pasangan. Dan yang terakhir yaitu haram, jika berniat menyakiti atau tidak mampu menjalankan kewajiban. Kemudian adalah khitbah, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Alur khitbah ada 3, yaitu yang pertama mengajukan pinangan kepada keluarga. Kemudian perempuan yang boleh dipinang yaitu bukan istri orang, tidak dalam masa iddah, dan juga belum dipinang orang lain. Dan yang terakhir yaitu melihat calonnya. Setelah itu kita juga harus memahami apa itu mahram. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam diagram mahram, dan yang berwarna hijau merupakan mahram nasab, dan yang warna kuning yaitu mahram nikah, dan yang warna merah bukan mahram. Jadi yang berwarna hijau mahram nasab seperti kakek, nenek, paman, bibi, ayah atau ibu dan lain-lain. Kemudian mahram nikah yaitu ada kakek nenek dari calon suami, dari suami, mertua, kemudian menantu dan lain-lain. Dan yang bukan mahram yaitu contohnya ipar atau ponakan. Kafa'ah yaitu kesamaan atau kesetaraan. Yang paling utama dalam Islam yaitu ada 3. Agama, kesamaan tingkat ketaatan dan akhlak kepada Allah. Yang kedua yaitu bukan syarat syah, pernikahan tetap sah jika tidak sekufu asalkan kedua pihak setuju. Dan yang ketiga yaitu hak wanita dan wali. Jika calon istri dan walinya tidak keberatan dengan perbedaan status, maka pernikahan silahkan dilanjutkan atau sah-sah saja. Kemudian ada rukun menikah, ada 5, yaitu ada calon suami, ada calon istri, wali, ayah kandung atau penggantinya, 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu ada ijab qabul atau akad dan serah terima. Syarat syah menikah sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama bukan mahram, yang kedua yaitu sama-sama ridho, tidak ada paksaan, terutama bagi calon suami dan istri. Yang ketiga yaitu berstatus merdeka, bukan budak untuk wali dan saksi. Yang keempat yaitu identitasnya jelas orangnya, bukan sekadar salah satu anak saya. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang ihram atau tidak dalam proses ibadah haji atau umroh. Jadi syarat syah menikah itu ada kurang lebih ada 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan. Hukum mahar dalam pernikahan adalah wajib. Setiap pernikahan harus ada maharnya. Kemudian jenis-jenis mahar dilihat dari penyebutannya saat akad. Ada 2, yaitu pertama mahar musamma, mahar yang jenis dan jumlahnya sudah ditentukan dan disebutkan saat akad nikah. Yang kedua yaitu mahar mitil, mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai mahar yang diterima oleh saudara perempuan atau kerabat istri yang setara. Kemudian ketentuan mahar yaitu milik istri sepenuhnya. Mahar adalah
hak mutlak istri. Suami tidak boleh mengambilnya kembali kecuali atas kerelaan istri. Bentuknya yaitu segala sesuatu yang bernilai seperti uang, emas, jasa, atau mahar hafalan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu Islam menyarankan mahar yang memudahkan, tidak memberatkan suami, namun tetap menghargai istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Macam-macam pernikahan terlarang yaitu nikah mut'ah atau nikah kontrak, nikah syigar atau nikah tukar-menukar pasangan tanpa mahar, itu haram ya. Kemudian nikah muhalil, nikah formalitas agar mantan istri bisa kembali ke suami pertama. Kemudian nikah pada masa iddah, menikahi wanita yang belum habis masa iddahnya itu tidak sah. Nikah beda agama, menikah dengan non-muslim itu musyrik atau haram. Dan yang terakhir yaitu nikah sesama mahram, yaitu menikahi kerabat dekat seperti ibu, saudara, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya mengenai pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.